Halo teman-teman semua, kembali lagi kita ketemu di video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa bagian penting mengenai ketimpangan sosial. Di antaranya adalah hal yang dapat melatar belakangi terjadinya ketimpangan, akibat yang ditimbulkan dari ketimpangan, serta bagaimana upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Kurang lebih seperti itu. Mari kita mulai belajar, siapkan notes kalian supaya kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting. Kita akan mempelajari satu persatu, di mana hal yang pertama melatar belakangi ketimpangan sosial itu adalah adanya stratifikasi sosial di masyarakat. Kalian masih ingat kan apa itu stratifikasi sosial? Saya yakin kalian masih ingat. Ya, stratifikasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial tertentu, atau bisa dikatakan penggolongan masyarakat secara vertikal. Sehingga penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas inilah yang dapat menyebabkan perbedaan dalam mendapatkan akses-akses yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, kelas atas akan mendapatkan akses yang lebih banyak dalam hal fasilitas ekonomi atau fasilitas sosial. Sementara kelas bawah akan lebih sulit. Misalnya terlihat dari kelas bawah sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan atau sangat sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal kedua yang dapat melatar belakangi adanya ketimpangan sosial adalah sikap prejudis. Sikap prejudis adalah suatu sikap yang berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realita dan cenderung subjektif. Jadi dikatakan subjektif karena memang tidak berdasarkan fakta-fakta, tetapi hanya sekedar prasangka. Sikap prejudis inilah yang dapat menjurus pada sikap stereotip, yaitu mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka atau nggak suka. Jadi bisa saja orang memandang orang miskin itu langsung bahwa orang miskin itu bodoh, padahal belum tentu. Karena kita tahu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan. Karena prejudis ini hanya didasari oleh perasaan suka atau tidak suka tanpa dasar yang jelas, tentu saja akan menyebabkan pengambilan keputusan-keputusan berdasarkan prejudis itu akan menjadi keputusan yang tidak berdasarkan bukti dan dapat bisa membuat merugikan orang lain. Nah, yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi menjadi satu hal yang dapat melatar belakangi munculnya ketimpangan sosial, karena sebenarnya ketimpangan itu bermuara dari adanya ketidakadilan. Jadi ketimpangan sosial yang terjadi itu disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Sehingga karena ketidakadilan dalam pendistribusian, maka ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Nah, yang mengalami diskriminasi inilah yang akan menjadi pihak yang dirugikan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja akibat yang ditimbulkan dari ketimpangan sosial. Yang pertama adalah kriminalitas. Kita sudah pernah belajar bahwa kriminalitas itu adalah kejahatan yang dimana di dalam sosiologi dibagi menjadi kejahatan kerah biru atau blue collar crime dan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Nah, kejahatan kerah biru atau blue collar crime itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Misalnya jika seorang mencopet di dalam kereta komuter lain ketika sedang padat penumpang. Nah, teman-teman, tindakan kriminal ini bisa meningkat karena bagi masyarakat miskin yang berputus asa, misalnya karena kondisi kehidupan yang tidak kunjung membaik, itu akan mendorong mereka melakukan tindakan kejahatan. Dan itu sering kali terjadi, seperti tadi ya, pencopetan di komuter lain, atau misalnya yang lebih besar lagi, perampokan atau pencurian yang lainnya. Jadi bisa dikatakan hal ini bisa merugikan bagi masyarakat. Akibat yang kedua yaitu melemahnya jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Melemahnya jiwa wirausaha itu dapat mengganggu perkembangan perekonomian bangsa, karena pengembangannya itu membutuhkan kemampuan baik itu dana, tenaga, manajemen, dan peluang dalam berusaha.
Nah, dalam hal ini, wirausaha itu pastilah akan membutuhkan sikap mental yang ulet, cerdas, jujur, kreatif, serta pandai dalam mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi, jika ketimpangan sosial itu bisa melemahkan jiwa kewirausahaan, maka pembangunan di dalam suatu negara juga akan terganggu. Nah, contohnya, masyarakat yang takut berwirausaha itu biasanya melakukan jalan pintas dengan cara mengikuti undian berhadiah atau investasi yang ilegal atau investasi bodong. Akibat yang ketiga adalah monopoli. Nah, monopoli ini adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam usahanya untuk menguasai penjualan produk barang dan jasa di pasar yang ditujukan kepada para pelanggannya. Ciri monopoli yang bisa dilihat adalah misalnya 1. Penguasaan pasar oleh sebagian pihak. 2. Produk yang ditawarkan oleh produsen tidak memiliki saingan. Nah, dengan ciri-ciri ini bisa dikatakan maka pihak yang kuatlah yang menguasai perdagangan, yang lemah tidak punya kesempatan berusaha dan terlibat dalam pasar perdagangan. Dan yang paling bisa mengkhawatirkan bahwa tidak muncul ide-ide kreatif terhadap pengembangan produk. Akibat yang keempat adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan bentuk ketidakberdayaan sebuah kelompok masyarakat di dalam pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan sebuah keadaan yang disebut sebagai miskin. Berbeda dengan orang kaya yang memiliki segala fasilitas untuk terus memberdayakan dirinya, maka kelompok masyarakat miskin makin tersisih di era persaingan. Akibat yang kelima adalah kemerosotan nilai. Nah, kemerosotan nilai atau moral ini muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga kelompok masyarakat yang mampu. Nah, hal ini dipicu oleh berkembangnya sikap individualistis dan materialistis. Kemerosotan moral yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang mampu yaitu misalnya sikap kurang peduli terhadap sesama, atau menganggap bahwa masyarakat yang marginal atau terpinggirkan atau mungkin masyarakat miskin itu adalah alat untuk memuaskan keinginannya. Nah, hal ini karena masyarakat mampu itu menganggap uang dan kekuasaan adalah segala-galanya dan bisa membeli segala yang diinginkan. Lalu, kemerosotan moral yang terjadi dalam kelompok masyarakat yang kurang mampu itu dipicu oleh ketidakmampuan di dalam memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Akibatnya mereka terpaksa menjalankan hidup dengan melakukan berbagai cara atau segala cara itu demi untuk melangsungkan kelangsungan hidupnya, atau mereka berusaha untuk bertahan hidup meskipun mungkin akan diperhadapkan pada satu situasi untuk melanggar norma yang berlaku, misalnya mereka melakukan pencurian, penipuan, atau perampokan. Nah, akibat yang keenam adalah pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam itu adalah rusaknya tata lingkungan yang disebabkan oleh karena perbuatan manusia. Nah, pencemaran lingkungan karena manusia itu sangatlah sulit diperbaiki apabila manusia tidak cepat sadar untuk menghentikannya. Contohnya, misalnya terjadi kebakaran hutan yang karena dilakukan oleh manusia. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem maupun kematian flora dan fauna. Nah, teman-teman, hal itu akan berbeda jika lingkungan itu rusak karena faktor alam. Karena apabila lingkungan rusak karena faktor alam, maka alam akan memperbaikinya secara alamiah untuk bisa kembali seperti semula. Misalnya ya, abu dari gunung yang meletus itu dapat menyuburkan tanah di sekitar wilayah gunung. Sehingga revitalisasi yang terjadi itu dilakukan oleh alam itu sendiri. Nah, teman-teman, demikianlah 6 akibat yang ditimbulkan karena ketimpangan sosial. Nah, setelah mempelajari hal ini, kita tahu bahwa ketimpangan sosial itu adalah masalah yang perlu diatasi bersama-sama. Jadi baik oleh pihak pemerintah maupun oleh masyarakatnya. Jadi semoga kita nantinya bisa berkontribusi dengan kontribusi yang baik di masyarakat kita masing-masing saat kita terjun di masyarakat. Kita akan melihat apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, yaitu yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Di Indonesia, untuk mengatasi ketimpangan sosial, tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Nah, menurut Bank Dunia atau World Bank, ada upaya-upaya untuk dapat mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ada 7 rekomendasi untuk dapat mengatasi ketimpangan sosial. Nah, yang pertama adalah investasi pada jaring pengaman untuk melindungi warga rentan. Yang dimaksud dengan warga rentan di sini adalah rentan kemiskinan. Kemudian, kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik untuk warga miskin. Jadi di sini dengan menciptakan lapangan pekerjaan itu artinya akan mengurangi pengangguran, sehingga bisa dikatakan dapat juga membuka peluang atau kesempatan untuk orang-orang miskin dapat mengubah kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kondisi ekonomi yang tahan terhadap krisis dan lonjakan harga. Kemudian yang keempat, rancang program jaminan sosial yang bisa menurunkan tingkat ketimpangan. Kemudian yang kelima, meluncurkan program pemberdayaan masyarakat untuk orang yang terpinggirkan. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa orang yang terpinggirkan atau termarginalisasi itu tetap membutuhkan bantuan melalui program-program yang memang sudah difikirkan, dan ketika dilempar ke dalam masyarakat marginal, mereka bisa terbantu atau terberdayakan untuk mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Yang keenam yaitu meningkatkan akses terhadap makanan, akses kesehatan, dan pendidikan untuk warga miskin. Jadi bisa dikatakan ketika akses terhadap makanan, akses kesehatan, dan akses pendidikan itu terpenuhi, maka kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi. Ketujuh adalah memungut pajak dengan benar dan memastikan bahwa belanja pemerintah lebih berpihak pada orang miskin. Dengan kata lain, bahwa uang pajak yang diambil dari rakyat itu bisa dikembalikan kepada rakyat sendiri melalui program-program pembangunan yang memberdayakan masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa orang miskin boleh terbantu melalui program-program tersebut. Nah, teman-teman, upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial selain melalui kebijakan pemerintah ataupun melalui Bank Dunia, itu ada juga buku pegangan perencanaan pembangunan daerah, di mana intinya dalam buku pegangan perencanaan pembangunan daerah ini akan dilakukan usaha pemerataan yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, yaitu dengan usaha meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta berbagai hal yang mendukung keadilan sosial. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar mengenai permasalahan yang timbul karena ketimpangan sosial, lalu juga bagaimana upaya untuk mengatasinya. Kita akan ketemu di sesi sinkronus dan akan mendiskusikan hal ini. Sampai jumpa.